Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita yang kita laksanakan pada minggu pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, marilah kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuk, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan sudah menjagai kami dalam tidur kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun menikmati kehidupan kami dan akan melaksanakan belajar sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berikanlah kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak ini, meskipun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dan kita akan membacanya dipandu oleh teman kita. Kita baca bersama. Hai semuanya teman-teman, nama saya Grace. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Bilangan 13 ayat 14 sampai 10. Ke-12, mengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel, dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Zakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asyir, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wusi; dari suku Gad, Guel bin Makhi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiami bangsa
bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri diaminnya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengedarnya juga. Mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena dan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintai negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Hit, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Maaf ya teman-teman, saya tadi berhentikan karena ada suara ambulans. Ini saya ulangi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalah.
mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Pemberontakan umat Israel. Bilangan 14 ayat 1-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Winida Manik. Kita dengarkan bersama. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan bawakan firman dengan tema Allah lebih besar dari semua masalah, yang diambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan Bilangan 14 ayat 10. Nah, sebelum kakak lanjut menjelaskan firman Tuhan, adik-adik saksikan video firmannya dulu ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang
mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran.
tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, gimana adik-adik setelah adik-adik lihat videonya? Kira-kira adik-adik mau meneladani sifat yang mana nih? 10 orang pengintai atau 2 orang pengintai tadi, Yosua dan Kaleb? Nah, kita harus meneladani Yosua dan Kaleb karena mereka yakin dan percaya akan kebesaran Allah dan yakin bahwa setiap tantangan dan masalah yang dihadapi pasti dapat dilalui bersama Allah. Karena seperti judul kita tadi, Allah lebih besar dari segala masalahnya. Gitu juga adik-adik, setiap masalah dan pergumulan dalam hidup adik-adik itu harus diserahkan ke tangan Tuhan agar Tuhan ikut turun tangan dalam menyelesaikannya. Nah, sekian firman dari kakak. Semoga firmannya dapat bermanfaat untuk adik-adik dan dapat adik jalankan di kehidupan adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Winnie. Sekarang adik-adik, marilah kita buka ayat hafalan kita yang terambil dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 5. Abang bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itulah yang menjadi ayat hafalan kita adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kiranya cerita firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami laksanakan di dalam kami melanjutkan dalam kehidupan kami ini. Terlebih kami Tuhan juga berdoa untuk orang tua kami, orang tua anak-anak Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dan juga rezeki agar dapat membiayai kebutuhan serta pendidikan anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami juga memberdoa Tuhan untuk pendidikan dari anak-anak Tuhan, terkhususnya di GKI Sumut Tanjung Rejo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dalam proses belajar mengajar ataupun yang sedang melaksanakan ujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.